Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. مع آلك الأطهار معدل سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. الحمد لله حضرة المحترمين yang saya hormati dan saya banggakan, Syekhina Murabbi Ruhina wa Jasadina As-Sayyid Al-Fadil Al-Habib Alawi bin Ali bin Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi wal Muhdar bin Ahmad As-Segaf wa sahib hadha al-majlis Al-Habib Ridha Al-Habshi matta'ana Allah bi tuli hayatihim fid darain. Semoga kita semua, para habaib, para masyayikh, para kiaiat dan juga para asatidz, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan pada majlis siang hari ini, serta kita semua senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, lancar semuanya insyaallah, ma'al istiqamah fi taatillah wa rasulih. Alhamdulillah, kita telah menghadiri senikmat-nikmat majlis yang ada di kota Pemalang ini. Alhamdulillah telah diprakarsai dan dipimpin oleh Al-Habib Ridha Al-Habshi. Semoga diberikan istiqamah senantiasa dan kelancaran pada urusan beliau, serta diberikan kesehatan walafiah insyaallah, sehingga dapat membimbing kita semua di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Ini adalah merupakan kebun-kebun surga, yang mana kebun surga tersebut ada di atas muka bumi ini. Sebelum kita insyaallah kelak memasuki surga yang hakiki di akhirat kelak, duduknya kita di tempat ini bersama guru kita adalah merupakan nikmat di atas nikmat. Alhamdulillah, yang mana majlis ini juga bersambung, bersanad dari ayah ke ayah, dari kakek ke kakek terus hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa auladi. Dari ayah beliau diteruskan kepada ayah beliau, dari guru kepada guru beliau, musalsalatan asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Di sini kita dapati Habibana Alawi bin Ali Al-Habshi dan juga Habibana Ridha Al-Habshi. Beliau sanadnya menyambung kepada guru beliau, kepada ayah beliau, kepada kakek beliau. Di sini kita mendapatkan sanad secara langsung untuk dapat membaca Sahih Al-Bukhari, yang kita ini mendapatkan sanad langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan kenikmatan. Alhamdulillah, adanya guru di tempat kita ini dapat membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari ayat Al-Qur'an, dari ahadits nabawiyah yang telah kita dengar, dari para ulama yang telah menyampaikan berbagai macam nasihat. Tapi mana bekas di hati kita, mana? Lalu prakteknya mana dari apa yang kita dengar semua ini? Insya Allah semuanya itu mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada keberuntungan. Apabila kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, alangkah beruntungnya, dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi. Kita datangnya ke tempat ini langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beruntungnya antum semua yang dapat hadir di tempat ini. Jawaban dari panggilan Allah dan Rasulnya adalah sebaik-baik jawaban yang telah kita hadirnya ke tempat ini merupakan jawaban yang paling tepat untuk kita. Lalu apabila kita tidak menjawab dari panggilan Allah dan Rasulullah, maka kita akan menjawab panggilan siapa lagi? Apakah kita akan menjawab panggilan dari hawa nafsu kita? Apakah kita akan menjawab dari panggilan syaitan? Yang mana kalau kita turuti itu, hawa nafsu dan syaitan tersebut akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Wal'iyadzubillah. Kita mestinya siang-siang begini adalah paling enak tidur di rumah, ngelekar di rumah. Tapi itu kalau kita menuruti hawa nafsu kita. Tapi kita tidak. Kita berangkat ke sini dengan tujuan dan niat yang mulia bersama orang-orang yang mulia yang hadir di tempat ini. Insya Allah kita mendapatkan keberuntungan fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita mempunyai nabi ya khair nabi, kita mempunyai rasul ya khair rasul. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Alhamdulillah, berita gembira untuk kita semua bahwasanya kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita dijadikan umat yang paling mulia karena apa? Karena Nabi kita dan Rasul kita adalah yang paling mulia di antara Nabi dan Rasul lainnya. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pada majelis yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini kecuali apa yang telah disampaikan oleh guru kita, oleh syekhina wa qudwatina ilallah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Al-Faqir. Sedikit akan membacakan dari apa yang beliau dawuhkan, apa yang beliau nasihatkan kepada kita. Insya Allah mendapatkan keberkahan yang besar untuk kita semua. Di sini beliau menjelaskan kepada kita, Allah fit tadris, syuf abuk awalan huwa mutawallid dars. Hendaklah kalian betul-betul untuk berpegang teguh kepada ilmu, jangan sampai lepas daripada ilmu. Di setiap waktu kalian hendaklah betul-betul digunakan untuk mencari ilmu, terutama dari ayah kalian sendiri, terutama dari bapak kalian sendiri, yang mana bapak kalian itu yang menuntun kalian untuk mendapatkan ilmu. Jangan sampai disia-siakan orang tua kita. Orang tua kita yang pertama yang mendidik kita. Alhamdulillah, adanya kita di tempat ini berkat dari orang tua kita yang menuntun kita. Alhamdulillah, di sini banyak sekali dari orang tua kita yang sangat memperhatikan anak-anaknya semua. Beliau melanjutkan di sini, wa in la'ibu la tajjar minhum li ajal tunaggisuhum wa yantafi'un bika wa tantafi' bihim. Dan juga diperingatkan juga oleh Al-Habib Ali kepada orang tua yang ada di sini bahwasanya anak itu jangan sampai dilepas. Jangan sampai kita bosan-bosan untuk memperingatkan kepada anak, mengajak kepada anak untuk hadir kepada majelis ilmu, yang mana nanti itu membawa kemanfaatan buat anak kalian sendiri itu. Maka para salafun salih sangat memperhatikan pendidikan untuk anak-anaknya. Bagaimana mereka bergaul diperhatikan, bagaimana perkumpulan mereka, kepada siapa mereka berkumpul, kepada siapa mereka itu berteman, sangat diperhatikan. Sebagaimana salah satu contoh dari ajdaduna wa aslafuna, yakni Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Beliau adalah ayahanda dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Beliau ini sangat memperhatikan Al-Habib Abdul Qadir, anaknya. Sewaktu di Hadramaut, Sewon, digandeng itu anaknya oleh Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman ini untuk menuju ke masjid, untuk menuju ke ribat, untuk menuju ke majlis-majlis khair. Maka bersama rombongannya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ini memperhatikan Abdul Qadir, anaknya Habib Abdul Qadir. Diperhatikan, dilihat. Sekali-kali beliau ini menoleh ke belakang. Mana anakku? Anakku ada di belakangku atau tidak?
jangan-jangan dia sudah berpisah dari barisanku. Maka betul-betul diperhatikan ini sang anak ini. Maka jadilah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Waliullah Al-Qutub. Itu karena apa? Karena didikan dari orang tuanya. Dan juga banyak dari contoh-contohnya salafun salih. Di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sewaktu dididik oleh ayah beliau di Makkahul Mukarramah, itu tidak boleh untuk sholat di Masjidil Haram, padahal fadilahnya sangat besar sekali di sana, tapi ayahnya memilihkan tempat di rumahnya sendiri untuk Al-Habib Ali sholat di dalam rumahnya sendiri bersama ayahanda. Supaya apa? Supaya tidak tercampuri dari akidah-akidah yang nyeleweng, supaya tidak bergaul dan berteman dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan akidahnya dan pemikirannya serta tata caranya beliau ayahanda ini. Maka hendaklah pendidikan anak ini sangat utama diperhatikan untuk kita semua, agar supaya apa? Supaya anak kita ini betul-betul dalam thariqahnya Nabi Muhammad. Wallahi tidak ada yang bisa membuat Nabi Muhammad itu senang terkecuali Nabi Muhammad itu melihat kita berada di barisan beliau. Apabila Nabi Muhammad SAW melihat kita di belakang beliau, kita mutaba'ah kepada beliau, kita cinta kepada Nabi Muhammad, itu yang membuat hatinya Rasulullah senang. Wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang membuat hatinya Rasulullah senang, yang membuat hatinya aslafuna wa ajdaduna senang apa? Apabila kita berjalan di belakang beliau, kita menuruti, kita ikuti jejak langkah beliau yang mulia ini, maka itu yang membuat hatinya Rasulullah bunga. Yang membuat hatinya kakek kita yang saleh itu adalah hatinya bunga. Maka dari sedikit yang bisa Al-Faqir sampaikan di sini, yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sebagai penutup ada salah satu kisah yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di sini beliau marrah qadimu al-Ahmad bin Zain ila Sewun nahnu 40 nafar wa akhadhu muddah fi Sewun thumma khatar li khatar an udayifahum fa qultu li walidati shay'an ba'azim al-Ahmad bin Zain qalat ya waladi ma ma'ana lahum shay' li bayakfihim li'annahum kathir qultu laha banulgi ghada asid qalat ya khair syur azamuhum fa'azamathum lil ghada. Dikisahkan bahwasanya ketika itu saking penghormatannya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kepada kaum salihin, maka telah datang ini rombongan dari keluarga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yakni dari kakek dan salafnya Al-Habib Ridha Al-Habsyi di sini, guru antum semua, guru kita semua. Ini di sini diterangkan bahwasanya Al-Habib Ali di Sewon waktu itu kedatangan dari rombongan keluarga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, keturunannya beliau. Maka Habib Ali ini kepingin menjamu mereka. Syuf bagaimana ta'zimnya, bagaimana penghormatannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi terhadap tetamu kaum salihin. Lalu di sini Habib Ali bilang sama ibunya, wahai ibuku, ini ada tamu rombongan Al-Habib Ahmad bin Zain, aku kepingin untuk menyambutnya, aku kepingin untuk menjamunya mereka. Maka ibunda Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan kepada Habib Ali, ya Ali, ya waladi, ana tidak punya apa-apa di rumah ini. Lalu Al-Habib Ali bilang sama ibunya ini, ya ibu, ya walidati, ana akan memberikan makan siang kepada mereka. Ana sendiri akan membuat asid di situ. Asid itu adalah makanan khas dari Hadramaut. Di situ dibikinlah asid tadi itu. Lalu dipanggil ini rombongannya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, keturunannya ini dipanggil ke rumahnya, sampai banyak orang di situ datang ke rumahnya Habib Ali ini dijamu sampai semuanya kenyang. Subhanallah, berkah dari rezeki yang diberi oleh Allah SWT, sampai itu turah makanannya di situ. Akhirnya sampai dibagikan kepada tetangga-tetangga Al-Habib Ali. Syuf ini bagaimana perhatiannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan orang-orang saleh, terutama juga dengan mujalasatus salihin. Di akhir zaman ini
perlu untuk kita hadir ke dalam majelis-majelis orang-orang yang soleh. Supaya kita apa? Supaya kita kepercikan dari kesolehan mereka. Apabila telah kita ini duduk dengan mereka, kita ini betul-betul mengambil fursah, mengambil kesempatan, maka alangkah beruntungnya kita. Fa insyaallah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mendorong hati kita semua untuk cinta kepada salihin, untuk cinta kepada Nabi Muhammad, untuk senantiasa hati kita itu terhubung selalu dengan orang-orang saleh dan terhubung selalu dengan Nabi Muhammad SAW. Perantaraannya adalah guru-guru kita semua yang berada di sini, insyaallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Husain bin Ali bin Abdullah Segaf yang sudah memberikan uraian hikmah daripada dalam salafus saleh. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita, amin ya rabbal alamin.